Bagawan Parashurama atau yang di Indonesia kadang disebut Rama Parasu, adalah nama seorang tokoh Ciranjiwin, yang berarti abadi di dalam ajaran agama Hindu. Secara harfiah nama dari Parashurama memiliki makna yaitu Rama yang bersenjatakan kapak, yang dimana senjata tersebut merupakan anugerah yang diberikan oleh Dewa Siwa. Bagawan Parashurama dikenal juga sebagai awatara Dewa Wisnu yang keenam, dan hidup di zaman Tetra Yuga. Nama lain Bagawan Parashurama adalah Bhargawa, yang bermakna dan memiliki arti yaitu keturunan Maharesi Bregu. Sedangkan ayah dari Bagawan Parashurama, merupakan seorang resi keturunan Bregu yang bernama Jamadagni. Menurut kitab Manusmriti, Maharesi Bregu hidup pada zaman yang sama dengan Manu, yaitu leluhur umat manusia dalam mitologi agama Hindu. Dikisahkan suatu ketika, Jamadagni dan istrinya yang bernama Renuka sedang mengandung anak kelimanya. Pada suatu ketika, Jamadagni tiba-tiba mendapatkan pesan dari Dewa Siwa, bahwa Dewa Wisnu akan menitis kepada putra kelima mereka, dan putra kelima mereka inilah yang kemudian diberikan nama Rama, atau Rama Badra. Waktu pun berlalu, sewaktu muda Rama pernah membunuh Renuka yang dimana adalah ibunya sendiri, atau istri dari Jamadagni. Rama membunuh ibunya, disebabkan karena kesalahan Renuka kepada Jamadagni, sehingga menyebabkan suaminya itu pun marah. Kemudian Jamadagni pun memerintahkan putra-putranya untuk membunuh ibu mereka. Jamadagni pun berjanji, akan mengabulkan apapun permintaan mereka jika mematuhi perintahnya. Walaupun demikian, putra-putranya tidak ada yang melaksanakan perintah yang diberikan olehnya, kecuali Rama, yang bersedia melaksanakan perintah dari sang ayah Jamadagni. Akhirnya Jamadagni pun mengutuk keempat putranya yang tidak melaksanakan perintahnya menjadi batu, yang mana keempatnya itu merupakan kakak dari Rama. Rama sebagai putra yang termuda dan yang paling cerdas, memilih bersedia untuk membunuh ibunya sendiri. Setelah kematian ibunya Renuka, Rama pun meminta janji dari ayahnya Jamadagni untuk mengabulkan seluruh permintaannya. Permintaan yang diajukan oleh Rama, yaitu Jamadagni harus menghidupkan dan menerima kembali Renuka ibunya, serta mengembalikan keempat kakaknya ke wujud manusia. Jamadagni pun terkesan dengan kecerdasan dari Rama, dengan rasa bangga serta puas, semua permintaan dari Rama pun dikabulkannya. Meskipun Parashurama merupakan awatara Dewa Wisnu, Parashurama dan ayahnya merupakan seorang Brahmana, dan menganut ajaran Siwaisme, yang lazim hidup bertapa, menyendiri di tengah hutan atau pegunungan, dan makan seadanya dari hutan, serta melumuri tubuh mereka dengan abu. Ketika sudah cukup usia, Parashurama meninggalkan rumahnya untuk bermeditasi kepada Dewa Siwa. Setelah melakukan tapa selama bertahun-tahun, Dewa Siwa pun datang menemuinya, dan memberikannya sebuah kapak yang tak dapat dihancurkan oleh apapun. Kapak pemberian Dewa Siwa ini bernama Parasu. Lalu Dewa Siwa memberi perintah kepada Parashurama, untuk membebaskan ibu bumi dari penjahat, orang-orang serakah, iblis, dan orang-orang takabur. Parashurama pun bersedia menjalankan perintah yang diberikan oleh Dewa Siwa. Tetapi sebelum melaksanakan perintahnya, Dewa Siwa mengangkat Parashurama sebagai muridnya, dan selama 21 hari, Dewa Siwa melatih Parashurama untuk bertarung. Selama 21 hari itu pula murid dan guru itu saling menyerang tanpa henti. Dewa Siwa dengan trisulanya, dan Parashurama dengan kapak parasunya. Di hari ke-21 Parashurama berhasil melukai dahi Dewa Siwa dengan kapaknya, dan pertarungan pun dihentikan. Dewa Siwa pun sangat puas dengan kecakapan muridnya, dan sejak saat itu juga, Dewa Siwa menamai dirinya Handa Parsu yang berarti, yang dilukai oleh kapak, sebagai wujud penghormatan dan rasa bangga Dewa Siwa pada muridnya Parashurama. Dari sinilah nama Parashurama yang sebelumnya adalah Rama,
kemudian berubah menjadi Parasurama karena selalu membawa kapak yang bernama Parasu sebagai senjatanya. Di zaman kehidupan Parasurama, ketenteraman dunia dan kehidupan di dunia dikacaukan oleh para kaum kesatria yang gemar bertempur satu sama lain untuk menunjukkan kekuatannya. Pada waktu di mana Parasurama sedang melakukan pertapaannya, seorang raja penguasa wilayah Mahespati dari kerajaan Halaya yang bernama Kartawirya Arjuna atau Arjuna Sasrabu datang ke asrama ayahnya, yaitu Jamadagni. Raja Kartawirya Arjuna adalah raja yang bijak yang pernah menumpas kaum raksasa dengan kesaktiannya yang mumpuni dan sakti mandraguna. Waktu pun berlalu, karena merasa tidak ada satupun kaum raksasa atau ksatria yang dapat mengalahkan kesaktiannya, yaitu 1000 tangan, Raja Kartawirya Arjuna menjadi sombong dan gila hormat. Dan pada saat bertamu ke asrama Jamadagni, Raja Kartawirya Arjuna dihidangkan makanan yang sangat lezat dan mewah. Raja pun dalam hatinya bertanya-tanya, mengapa ada hidangan selezat ini? Karena merasa penasaran, Raja pun bertanya kepada Jamadagni, "Dari manakah hidangan semewah ini berasal?" ucap sang raja, karena jika dilihat secara kehidupan dan penampilannya, Jamadagni hidup sangat sederhana di asramanya. Jamadagni pun menceritakan kepada Raja Kartawirya bahwa mereka memiliki sapi Kamadenu, yaitu sapi pemberian dari Dewa Wisnu yang dapat mengabulkan segala kehendak pemiliknya. Mendengar hal tersebut, Raja Kartawirya Arjuna pun ingin memilikinya dengan cara membeli, akan tetapi Jamadagni menolaknya. Raja pun tidak putus asa, Raja menaikkan harga sapi tersebut dengan harga yang tinggi. Tetapi Jamadagni pun tetap menolak permintaan Raja Kartawirya untuk menjual sapi pemberian dari Dewa Wisnu. Merasa marah dan putus asa, Raja Kartawirya merampas sapi dan juga domba-domba milik Jamadagni secara paksa dan membawanya ke istana. Sepulang dari pertapaannya, Parasurama mendengar hal tersebut, kemudian Parasurama pun murka dan langsung menuju istana meminta Raja Kartawirya Arjuna untuk mengembalikan sapi Kamadenu milik ayahnya. Akan tetapi, Raja Kartawirya Arjuna menolak dan menantangnya untuk bertarung. Akhirnya Parasurama pun bertarung dengan sang raja, dan Raja Kartawirya pun kalah hingga terbunuh. Kemudian Parasurama membawa sapi Kamadenu kembali ke asramanya. Jamadagni pun senang sapi Kamadenu dapat kembali, tetapi melihat noda darah di kapak Parasurama, Jamadagni pun marah dan mengatakan bahwa seorang Brahmana tidak boleh dikontrol oleh amarah dan kesombongan. Kemudian Parasurama kembali pergi bertapa untuk menyucikan diri, mengikuti perintah dari ayahnya Jamadagni. Di saat Parasurama mengasingkan diri selama 1 tahun untuk menyucikan diri, Dewa Indra menghadiahinya busur Wijaya sebagai hadiah atas keberaniannya menantang Raja Kartawirya Arjuna. Di saat yang sama, anak-anak dari Raja Kartawirya Arjuna menemukan jenazah ayah mereka yang kalah bertarung dengan Parasurama. Mereka pun menjadi marah dan dendam. Mereka pun segera menyerbu asrama Jamadagni dan membunuh sang resi dengan menembakkan ratusan anak panah. Jamadagni pun tewas dalam penyerbuan itu. Tidak sampai di situ, anak-anak Raja Kartawirya Arjuna juga memenggal kepala Jamadagni dan membawanya ke istana mereka sebagai trofi kemenangan karena telah berhasil membalas dendam kematian ayahnya. Ketika Parasurama kembali dari pengasingannya, ia menemukan ibunya tengah menangis dan meratapi kematian ayahnya sambil memukul-mukul dadanya sebanyak 21 kali. Melihat hal tersebut, Parasurama pun terkejut, dan melihat di samping ibunya terdapat jasad ayahnya Jamadagni yang tanpa kepala. Parasurama pun menjadi sangat murka dan sakit hati atas kesombongan para kesatria tersebut, dan bersumpah akan membantai seluruh kaum kesatria yang ada, dalam pembantaian yang akan dia lakukan sebanyak 21 kali mengelilingi dunia. Dengan sumpah dan rasa benci Parasurama terhadap kesatria yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi, dan tidak bisa terhitung lagi berapa banyaknya kesatria yang ditumpas oleh Parasurama. Baik itu raja ataupun pangeran yang baik atau jahat, muda atau tua, disukai rakyat atau tidak disukai rakyat, semua tewas terkena kapak dan panah milik Ramaputra Jamadagni tersebut. Setelah 21 kali mengelilingi dunia,
Parasurama mengadakan sebuah upacara akbar, yang intinya menyatakan bahwa raja-raja yang tersisa wajib menyerah dan menyatakan kesetiaan kepada Parasurama. Raja-raja yang tersisa akhirnya menyatakan diri sebagai bawahan Parasurama. Parasurama sendiri kemudian membagi-bagikan wilayah taklukannya kepada para Brahmana, sebelum akhirnya mengundurkan diri untuk kembali bertapa di pegunungan Mahendra. Setelah itu Parasurama pun menyelenggarakan upacara pengorbanan suci di suatu tempat bernama Samanta Pancaka, di mana kelak pada zaman berikutnya, tempat tersebut akan terkenal dengan nama Kurusetra, dan diasumsikan sebagai tanah suci yang akan menjadi area perang saudara besar-besaran antara keluarga Pandawa dan Korawa. Meskipun jumlah kesatria yang tewas oleh Parasurama tidak terhitung banyaknya, tetapi tetap masih ada yang tersisa hidup. Salah satunya dari Wangsa Surya yang berkuasa di Ayodhya, kerajaan Kosala. Salah seorang keturunan Wangsa tersebut adalah Sri Rama, putra dari Raja Dasarata, di mana pada suatu hari Sri Rama berhasil memenangkan sayembara di kerajaan Mithila untuk memperebutkan Putri Sita sebagai permaisurinya. Sayembara yang digelar yaitu membentangkan busur, pusaka pemberian dari Dewa Siwa yaitu busur Haradanu. Dari sekian banyak pelamar hanya Sri Rama yang mampu mengangkat, bahkan pada saat diangkat busur panah tersebut patah. Pada saat busur Haradanu patah, terjadi suara gemuruh alam yang menggelegar, dan sampai terdengar oleh Parasurama di pertapaannya. Ia pun kemudian mendatangi istana Mithila untuk menantang Rama yang dianggapnya telah berbuat lancang dengan mematahkan busur dari Mahadewa. Tetapi Sri Rama dengan kelembutan hatinya mengatakan tidak ada bermaksud mematahkan busur tersebut. Parasurama pun tidak percaya. Ia melemparkan busur Wisnudanu, busur yang dimilikinya sebagai awatara Dewa Wisnu, kepada Sri Rama dan menantangnya untuk menarik busur itu. Sri Rama pun menarik busur itu tanpa kesulitan, dan sementara itu kapak dari Parasurama tiba-tiba menjadi sangat berat. Parasurama pun langsung sadar bahwa dia bukan lagi awatara Dewa Wisnu. Karena pada saat ini awatara Dewa Wisnu yang berikutnya yaitu Sri Rama sudah mengambil alih posisinya di zaman Tetra Yuga. Karena sadar akan hal tersebut, Parasurama pun undur diri dan masuk kembali ke dalam hutan untuk melakukan pertapaannya, dan busur tersebut pun ia berikan pada Sri Rama. Inilah merupakan peristiwa bertemunya sesama awatara Dewa Wisnu, karena saat itu Dewa Wisnu telah menjelma kembali sebagai Sri Rama untuk melanjutkan tugasnya melawan perbuatan adharma. Kemudian memasuki zaman Dwapara Yuga, awatara Dewa Wisnu terlahir kembali sebagai Sri Krishna, putra dari Basudewa. Pada zaman tersebut Parasurama menjadi guru dari Bhisma putra Gangga, dan anak kusir Kreta yang bernama Karna. Pada saat Karna berguru kepada Parasurama, dia menyamar dan mengaku sebagai seorang Brahmana, sehingga Parasurama pun mengangkatnya sebagai murid. Setelah mengajarkan berbagai ilmu kesaktian, barulah Parasurama mengetahui bahwa Karna merupakan anak dari kusir Kreta. Parasurama pun murka, dan kemudian mengutuk Karna akan lupa terhadap semua ilmu kesaktian yang pernah dipelajarinya pada saat pertempuran terakhirnya. Dan kutukan tersebut menjadi kenyataan ketika Karna berhadapan dengan adiknya sendiri, yaitu Arjuna, dalam perang di Kurusetra antara Pandawa dan Korawa, dan tewas di tangan adiknya. Pandawa pun baru mengetahui bahwa Karna merupakan kakak tertuanya, ketika ibu mereka Dewi Kunti datang menangis dan memeluk Karna. Berakhirnya perang di Kurusetra, di mana dimenangkan oleh Pandawa atas bimbingan Basudewa Krishna. Berakhir juga zaman Dwapara Yuga. Memasuki zaman Kali Yuga, termasuk zaman saat ini, Parasurama diyakini masih ada. Konon saat ini, ia sedang bertapa mengasingkan diri di puncak gunung atau di dalam hutan belantara. Itu dikarenakan, Parasurama adalah Ciranjiwin atau abadi, yang akan hidup di seluruh zaman. Ataukah Parasurama akan bertemu lagi dengan awatara berikutnya, yaitu Kalki awatara Dewa Wisnu yang akan turun ke dunia, seperti pada kisah-kisah sebelumnya. Tetapi perlu dipahami, di dalam ajaran agama Hindu, arti abadi bukan berarti kekal, bahkan segala sesuatu yang abadi dapat dihancurkan pada saat akhir dunia. Yang kekal hanyalah Brahma, Wisnu dan Siwa yang merupakan Trimurti. Demikianlah cerita dan kisah dari Parasurama sebagai awatara Dewa Wisnu.
Semoga segala kebaikan datang dari segala arah untuk kita semua. Terima kasih.